but wait a minute while I make your mind, make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM MSM, selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 224111016 dari kelas Manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas uji T homogen dan uji non-T homogen. Berikut adalah definisi uji T homogen dan uji non-T homogen. Nah, uji T homogen ini adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians dari dua atau lebih kelompok data adalah homogen atau setara. Dalam konteks ini, homogen berarti bahwa varians antara kelompok-kelompok tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, kelompok-kelompok tersebut memiliki varians yang serupa. Nah, untuk T homogen ini umumnya digunakan sebelum melakukan uji statistik lainnya seperti analisis varians atau yang disebut dengan ANOVA. Untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas ini variansnya harus terpenuhi. Asumsi ini penting dalam banyak analisis statistika. Karena jika varian antara kelompok sangat tidak seragam, maka hasil uji statistik ini yang dijalankannya dapat menjadi tidak dapat diandalkan. Nah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas varian ini, seperti uji Levene, uji Berlet, dan uji F. Antara lain, uji T homogen ini mungkin juga digunakan dalam beberapa konteks lain, tergantung pada tujuan analisis statistika yang sedang dilakukan. Berikut adalah uji non-parametrik. Uji non-parametrik ini adalah jenis uji statistik yang digunakan ketika data Anda tidak memenuhi asumsi dasar distribusi norma atau homokedastisitas. Nah, uji non-parametrik ini sering digunakan ketika Anda memiliki data ordinal atau nominal, atau ketika Anda terdistorsi atau memiliki outlier yang signifikan. Nah, uji non-parametrik ini juga sering digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi parametrik yang diperlukan oleh uji T, ANOVA, atau uji statistik parametrik lainnya. Berikut adalah kegunaan uji T homogen dan uji T non-homogen. Kegunaan utama dari uji T homogen ini adalah memeriksa asumsi dasar analisis parametrik. Yang kedua adalah menentukan jenis uji yang digunakan. Yang ketiga, menghindari bias hasil uji. Dan yang keempat adalah memastikan validitas hasil analisis. Berikut adalah kegunaan dari uji non-parametrik untuk homogenitas varian.
Yang pertama adalah menentukan validalitas uji parametrik. Yang kedua, pemilihan metode analisis yang tepat. Yang ketiga, interpretasi hasil yang benar. Yang keempat, menghindari bias dan dalam hasil. Yang kelima adalah menjamin keadilan dalam perbandingan. Nah, mengapa sih uji T-homogen ini dan uji non-T-homogen? Berikut adalah beberapa alasan mengapa uji T-homogen itu sangat penting. Yang pertama, karena keabsahan uji statistika parametrik. Yang kedua adalah ketepatan perbandingan. Yang ketiga, mencegah bias. Yang keempat adalah menghindari kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Dan juga merupakan pertimbangan statistik desain penelitian. Dan yang keenam adalah keadilan dalam perbandingan. Next. Uji non-parametrik ini untuk homogenitas varian atau uji non-T-homogen. Sangat penting dalam analisis statistika karena berbagai alasan seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah validalitas hasil analisis parametrik. Yang kedua, mencegah bias. Yang ketiga, validalitas interpretasi. Keempat, pemilihan metode analisis yang tepat. Kelima, keadilan yang dalam perbandingan. Dan keenam adalah meningkatkan keandalan temuan. Selanjutnya, jenis-jenis uji T-homogen dan uji non-T-homogen. Uji T-homogen atau uji homogenitas ini adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata antara 2 atau lebih kelompok data. Nah, terdapat beberapa uji homogenitas T ini yang umum digunakan, yang termasuk adalah uji F untuk homogenitas varians. Yang kedua, uji Leven. Yang ketiga adalah uji Brown-Forstein. Yang keempat, uji Welch. Yang kelima, uji Bartlett. Dan yang keenam adalah uji Courant. Oke, selanjutnya. Nah, uji non-parametrik ini dapat digunakan untuk menguji ketidakhomogenan varian dalam kelompok data, sering disebut sebagai uji non-T-homogen. Nah, beberapa uji non-parametrik yang umumnya digunakan untuk menguji ketidakhomogenan varian meliputi uji Leven, uji Brown-Forstein, uji Bartlett, uji Fleckner-Klein, uji Kruskal-Waltz, dan uji Muth-Median test. Selanjutnya adalah berikut langkah-langkah dari umum dalam melakukan uji T-homogen. Yang pertama, formulasikan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, pilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, kumpulkan data.
Yang keempat adalah lakukan uji statistik. Yang kelima, hitung statistik uji dan nilai kritis. Yang keenam, bandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Yang ketujuh, interpretasikan hasil. Dan yang ke-8 adalah lakukan analisis lanjutan atau opsional. Next. Berikut adalah langkah umum yang dapat Anda ikuti untuk melakukan uji non-parametrik. Untuk menguji ketidakhomogenan varian seperti uji lab pada kelompok data. Yang pertama adalah formulasikan hipotesis. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, hitung variabel uji. Yang keempat adalah lakukan uji statistik. Yang kelima, interpretasikan hasil. Yang keenam, pertimbangkan tindakan lanjutan. Ketujuh, laporan hasil. Nah, ini saja yang bisa saya kasih untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.